Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda udah berbagi nih beberapa sumber menarik ya soal Kesultanan Banten. Dan ada pertanyaan spesifik yang bagus banget. Apa Banten itu punya tradisi kereta kencana yang disakralkan? Mirip-mirip yang kita lihat di keraton Jawa lain gitu. Anda juga nyadar kalau catatan sejarah Banten ini agak terbatas ya. Jadi yuk kita coba gali bareng-bareng apa yang bisa kita temukan. Kita tahu lah ya, kalau di tempat kayak Yogyakarta, Surakarta, itu kereta kencana bukan cuma alat angkut biasa. Udah kayak pusaka, simbol kuasa, sering ada ritual jamasannya juga kan. Contohnya tuh kereta Kiai Grudo di Surakarta. Itu kan bersejarah banget. Nah, pertanyaannya, apa Banten punya yang kayak gitu juga? Iya, ini langsung ke intinya nih. Dari semua sumber yang Anda kasih, baik itu catatan sejarah, deskripsi peninggalan, sampai laporan museum, itu nggak ada satupun yang secara jelas, secara eksplisit, nyebutin soal kereta kencana. Maksudnya, sebagai bagian penting dari tradisi Kesultanan Banten. Entah itu sebagai pusaka atau ya sekedar alat transportasi kebesaran gitu. Ini temuan awal yang cukup signifikan sih. Wah, menarik ya. Jadi ini bukan cuma wah catatannya belum ketemu aja, tapi kayaknya memang beda gitu ya. Kalau gitu kenapa ya? Kok bisa Banten ini punya karakter unik begini? Sumber-sumber Anda kan memang ngegambarin Banten ini sebagai kekuatan yang punya ciri khas sendiri. Tepat. Banten itu, di abad 16-17, itu kan raksasa maritim Islam. Gede banget. Julukan Amsterdam van Java, itu bukan asal sebut loh. Pelabuhannya itu pusat dagang internasional yang super sibuk. Jadi fokusnya jelas banget di kekuatan laut. Banyak catatan soal kapal-kapal canggih Banten, aktivitas pelabuhannya yang masif. Ini kan kontras banget ya sama kerajaan-kerajaan agraris di pedalaman Jawa. Oh, oke. Jadi mungkin prioritas buat nunjukin simbol kekuasaannya juga beda ya. Bukan kereta megah di darat, tapi... Sangat mungkin. Malah sumber-sumber Anda itu lebih banyak nyorot simbol-simbol lain yang dominan banget di Banten. Contohnya Masjid Agung Banten. Menaranya itu kan ikonik, simbol alif, tauhid. Kuat banget nuansa Islamnya. Terus ada Keraton Surosowan, Kaibon, itu pusat kekuasaannya. Belum lagi benteng-benteng pertahanan, kayak benteng Spelwijk. Itu jelas nunjukin fokus ke militer, ke pertahanan. Iya. Jadi lebih ke bangunan monumental dan pertahanan ya. Terus kalau pusaka atau barang kebesarannya? Nah, kalau pusaka, yang paling sering disebut itu golok ciomas. Itu dianggap bukan cuma senjata biasa, tapi simbol peradaban, pertahanan, bahkan dipercaya punya kekuatan spiritual, nambah wibawa gitu. Ada juga mahkota kesultanan. Nah, untuk transportasi darat para bangsawan, sumber-sumber itu spesifik nyebutnya palankin atau tandu, bukan kereta kuda. Tandu ya? Wah, beda banget berarti. Jadi fokusnya memang bukan parade kebesaran darat pakai kereta gitu ya. Lebih ke status personal pakai tandu, plus simbol-simbol tadi. Masjid, benteng, golok. Terus gimana dengan bukti fisik? Ada nggak temuan di situs Banten Lama yang bisa kasih petunjuk? Nah, ini poin bagus lagi. Di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama, itu kan banyak artefak ya. Ada koleksi menarik, misalnya Arca Nandi. Itu kan kendaraannya Dewa Siwa dari masa pra-Islam. Justru karena ada catatan soal Arca Nandi ini, ketiadaan catatan soal kereta kencana dari masa Kesultanan itu jadi makin terasa, aneh atau signifikan gitu. Seolah-olah, dokumentasi buat kendaraan sakral masa Hindu-Buddha ada, tapi pas Islam dominan, jejak kereta kencana ini nggak muncul. Ini kayaknya nguatin dugaan kalau fokus pensakralan dan simbolisme kekuasaan itu memang geser drastis di Banten. Oke, jadi kesimpulan sementara dari sumber-sumber yang kita bahas ini cukup kuat ya. Tradisi kereta kencana yang menonjol dan disakralkan seperti di keraton Jawa lain itu kemungkinan besar memang nggak ada atau nggak signifikan lah di Banten. Dan ini penting ya, ini bukan berarti Banten itu kurang hebat atau gimana. Tapi justru ini nunjukin keunikan identitasnya. Simbol kekuasaan mereka itu ya beda cara menampilkannya. Kental banget sama ciri maritim, militer, dan Islam yang kuat dari awal. Betul sekali. Dan ketiadaan bukti ini, ya meskipun kita sama-sama tahu catatan sejarah Banten terbatas seperti yang Anda bilang tadi, tapi ternyata konsisten loh di berbagai jenis peninggalan. Dari bangunan, pusaka senjata, artefak museum, sampai catatan pelabuhan. Semuanya kayak nunjuk ke arah yang sama. Banten itu punya prioritas budaya dan simbolik yang beda secara mendasar. Mungkin ya karena identitasnya sebagai kekuatan niaga maritim Islam itu tadi.
Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Sumber-sumber kita kan juga nyinggung ya soal banyaknya manuskrip kuno Banten yang kondisinya, aduh, memprihatinkan dan belum banyak diteliti. Mungkinkah ya di dalam lembaran-lembaran tua itu ada catatan yang bisa mengubah cerita ini? Atau jangan-jangan ketiadaan kereta kencana ini memang cerminan paling jujur dari identitas Banten yang emang beda dari tetangganya? Pertanyaan soal apa yang mungkin masih tersembunyi atau apa yang justru udah jelas terlihat dari ketiadaan itu, tetap menarik sih buat dipikirin lebih lanjut.